Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Jurnal Dwi Mingguan ke-6 bersama saya Sufi Nur Indasari, SMP Yayasan Perguruan Keluarga CGP Angkatan 9. Perkenalkan, pengajar praktik Ibu Khairani Pohan dan Ibu Fasilitator Ibu Elvianti. Adapun Junior Dwi Mingguan ke-6, saya akan menggunakan model 1 yaitu 4V, Fact, Feelings, Finding, and Future. 4V merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Cranway. 4V dapat diterjemahkan menjadi 4P dengan pertanyaan sebagai berikut disesuaikan dengan yang sedang terjadi pada saat penulisan jurnal. Fact, peristiwa, kemudian feelings, perasaan, findings, pembelajaran, feature, penerapan. 1. Fact atau peristiwa. Dalam jurnal ini saya memasuki modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu modul 21-nya pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang diawali dengan aksi nyata, nanti bisa lihat di bawah. Selanjutnya kami di modul 22 mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Setelah itu aksi nyata 2.1 kami membuat video pembelajaran diferensiasi dalam kelas. Untuk video silakan dilihat di bawah, yaitu linknya bisa dilihat di penjelasan. Kami mengajarkan pembelajaran diferensiasi antara diferensi produk, konten maupun proses. Untuk itu bisa kita lihat di sini ada elaborasi, kemudian ada aksi nyata. Setelah itu di modul 2.2 kami mulai dari diri, eksplorasi konsep, mandiri, serta dilanjutkan dengan eksplorasi konsep serta ruang kolaborasi serta demonstrasi. Hal baik yang saya dapatkan dari aksi nyata proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu saya semakin memahami kodrat siswa SMP yang senang belajar sambil bermain. Kemudian di modul 2.2 kami belajar untuk kesadaran emosional. Kesulitan yang saya rasakan yaitu fasilitas yang terkadang harus ada kolaborasi dan komunikasi antar para guru. Yang dapat saya lakukan dalam mengatasi hambatan yaitu dengan proses komunikasi yang berulang agar semua rekan sejawat paham akan tujuan dan program yang saya ingin sampaikan. 2. Feelings atau perasaan. Perasaan saya selama pembelajaran berlangsung, saya sangat senang di mana pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid serta KSE atau kesadaran sosial emosional ini saling berinteraksi satu sama lain untuk proses pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini sangat dibutuhkan oleh seluruh guru, sehingga saya dapat menerapkan pembelajaran ini dengan memaksimalkan ilmu yang telah didapat di modul CGPI. Yang saya rasakan ketika menerapkan aksi nyata di dalam kelas sungguh excited, di mana saya membuat kelas menjadi lebih bahagia dengan hati yang riang dan gembira dalam keadaan sadar dan akan kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses modul ini, yang pertama di dalam modul 2.1 kesiapan belajar, diferensiasi produk, konten, dan proses. Sudah membuat modul aja sesuai dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang sudah saya aplikasikan melalui aksi nyata saya. Kemudian di dalam modul 2.2 kami belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE sesuai kerangka Castle. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dan kesadaran penuh mindfulness. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah saya lebih memahami kodrat siswa yang harus guru tuntun agar di kelas selamat dan bahagia, serta saya lebih memahami kesiapan belajar siswa dan mengetahui ternyata di dalam pembelajaran saya dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi, namun sebenarnya itu saya tidak tahu namanya. Dalam pembelajaran guru dan siswa juga harus memahami untuk kesadaran sosial dan emosional. Yang terakhir yaitu future atau penerapan, yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan, yaitu menerapkan pembelajaran diferensiasi serta dapat melakukan pembelajaran yang menarik untuk kebutuhan belajar murid dengan kesadaran sosial dan emosional.
Kemudian aksi dan tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini yaitu selalu konsisten dan membuat planning agar semua ilmu yang dapat diterapkan berdasarkan pembelajaran diferensiasi dan kesadaran sosial dan emosional yang dapat menuntun saya menjadi lebih baik dan menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalam pembelajaran. Demikianlah jurnal Dwi mingguan ke-6 saya. Saya Sufi Nurindasari menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.